Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ashar. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit menyinggung materi mengenai komunikasi dan perilaku konsumen. Untuk itu, mari kita simak videonya. Komunikasi merupakan alat unik yang digunakan para pemasar untuk membujuk para konsumen agar bertindak menurut cara yang diinginkan. Komunikasi terdiri dari beberapa bentuk. Yang pertama, verbal, visual, dan kombinasi. Pemasar sepakat bahwa komunikasi merupakan transmisi atau pengiriman pesan dari pengirim kepada penerima melalui medium atau saluran transmisi. Komponen komunikasi. Yang pertama yaitu pengirim. Pengirim merupakan sumber dari informasi, baik informasi formal maupun informal. Kategori dari informasi formal yaitu organisasi itu sendiri dan sumber produk itu sendiri. Sedangkan yang dari informal yaitu dari keluarga atau teman ke teman. Yang kedua yaitu penerima, merupakan audiens yang terdiri dari audiens perantara dan audiens yang tidak diharapkan. Yang ketiga yaitu saluran, merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan informasi, baik media impersonal maupun interpersonal. Nah, media impersonal ini adalah media massa, sedangkan media interpersonal yaitu melakukan secara langsung atau dengan telepon. Yang keempat yaitu pesan. Pesan bisa bersifat verbal maupun non-verbal ataupun kombinasi dari keduanya. Yang kelima yaitu umpan balik. Umpan balik yang cepat memungkinkan pengirim untuk memperkuat, mengubah, atau memodifikasi pesan agar dapat dimengerti. Proses komunikasi. Nah, seperti apa sih proses komunikasinya? Yang pertama, itu melalui pemrakarsa. Pemrakarsa pesan menentukan kepada siapa pesan akan dikirim dan apa yang harus disampaikan. Kemudian merumuskan pesan agar yang lainnya dapat dimengerti oleh audiens. Dalam menyusun pesan dapat menggunakan kata-kata atau simbol. Nah, pemrakarsa ini terbagi atas kredibilitas. Dalam melakukan informasi, kredibilitas sumber sangat mempengaruhi perumusan pesan. Sebab jika sumbernya sangat disukai oleh audiens, maka besar kemungkinan pesan akan mudah dipercaya. Kredibilitas terdiri dari pertama yaitu kredibilitas sumber informal, yang kedua kredibilitas sumber formal, yang ketiga kredibilitas juru bicara dan pendukung, yang keempat kredibilitas pesan. Nah, yang kedua yaitu pengaruh waktu terhadap kredibilitas sumber. Yang pertama, pengaruh persuasif dari sumber-sumber yang berkredibilitas tinggi tidak selalu bertahan lama. Riset menunjukkan pengaruh persuasif akan lenyap setelah sekitar 6 minggu yang disebut dengan gejala penidur. Bagian kedua yaitu berbagi studi menghubungkan efek penidur dengan pemisah di mana konsumen memisahkan pesan dari sumbernya. Nah, proses komunikasi yang kedua yaitu audiens atau penerima pesan yang dididik. Para penerima pesan menafsirkan pesan yang mereka terima berdasarkan pengalaman pribadi dan karakteristik pribadi mereka. Hal-hal yang dapat mempengaruhi penerima pesan yaitu pengertian dari suasana hati audiens. Nah, adapun hambatan komunikasinya yaitu persepsi selektif dan kegaduhan psikologi. Nah, yang ketiga yaitu umpan balik. Memperoleh umpan balik perlu dalam komunikasi impersonal atau massa maupun dalam komunikasi interpersonal, karena dapat membantu mengetahui apakah iklan tersampaikan dengan baik atau tidak. Untuk mengetahui keefektifan dari pesan, biasanya para pemasang iklan melakukan riset keefektifan iklan. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana sih cara merancang komunikasi yang persuasif. Yang pertama yaitu strategi komunikasi. Sponsor harus menentukan tujuan komunikasi yang utama dan memilih audiens yang tepat. Yang kedua, strategi media. Digunakan untuk menempatkan iklan dalam berbagai media khusus yang dibaca, ditonton, atau didengar oleh berbagai pasar yang dipilih. Media mempermudah pemasar dalam melakukan promosi
karena dapat menggunakan situs web dan menentukan target dengan seksama. Yang ketiga yaitu strategi pesan. Dalam menyusun pesan, pemasar harus membuatnya mudah dipahami oleh audiens, baik isinya maupun tujuannya dari dilakukan iklan tersebut untuk mengetahui karakteristik dari audiens. Strategi pesan ini dapat dilakukan dengan menggunakan kata-kata, gambar, maupun simbol-simbol. Nah, yang terakhir itu adalah teori keterlibatan. Ada dua teori keterlibatan. Yang pertama yaitu penyajian pesan. Dalam merancang pesan, para pemasar harus mengambil keputusan antara lain penyusunan pesan yang positif dan negatif, pesan satu sisi atau dua sisi, iklan yang membandingkan, urutan yang harus dipakai untuk menyajikan materi iklan, dan pengulangan iklan. Sedangkan dari daya tarik iklan, ada beberapa contoh daya tarik emosional yang sering digunakan oleh para pemasang iklan. Pertama dengan menggunakan rasa takut, humor, iklan yang kasar, seks dalam iklan, maupun partisipasi audiens. Nah, itulah beberapa penyampaian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.